Menurut leluhur orang tua Chen Bahuang, Chen Bahuang. Saat itu, keluarga Chen Mu memegang kekuasaan besar atas istana. Jun Yuhuang dewa perang wanita negara naga. Mereka yang melamar sampai membuat ambang pintu kami usang. Sekarang, setelah keluarga Chen Mu hancur, keluarga Junku membatalkan pertunangan ini. Tang Yunting nona dari keluarga Tang. Chen Bahuang hanya menjadi orang yang tidak berguna, tidak terlalu buruk. Keluargaku dan kamu tidak akan ada hubungan lebih lanjut. Kau juga datang untuk membatalkan pertunangan kan? Kakak Bahuang, Yun Mengli nona tertua dari keluarga Yun. aku bersedia menyelesaikan kontrak pernikahan denganmu. Yun Mengli, Tang Yunhai tuan muda dari keluarga Tang. apa gunanya kesucianmu yang gigih? Jika kau masih harus dengan patuh menjadi wanitaku. Tuan Tang Yunhai, apakah Anda menerima Nona Yun Mengli sebagai istri Anda? Saya bersedia. Nona Yun Mengli, apakah Anda menerima Tuan Tang Yunhai sebagai suami Anda? Jika kamu tidak menikahi Tuan Muda Tang, Mengli, berhentilah keras kepala. kami akan mati tepat di depanmu. Yun Mengli, Berhentilah keras kepala. kami akan mati di depanmu. Dia tidak setuju. Dia tidak setuju. Siapa dia? Beraninya dia membuat masalah di pernikahan keluarga Tang. Mungkinkah bahwa dia adalah Yun Mengli, suami berumur pendek yang seluruh keluarganya musnah, bintang kesepian pembawa bencana? Chen Bahuang, kamu masih berani kembali. Bahuang, Mengli. Saya minta maaf. Saya datang terlambat. Bahuang, kamu tidak mati. Mengapa kamu benar-benar diam selama 5 tahun? Apakah kamu tahu kehidupan seperti apa yang kujalani selama 5 tahun terakhir ini? Siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Dari mana kau datang? Kau berani mencuri wanitaku? Mengli, ayo kita pergi. Pergi. Yunhai, Penderitaan yang dialami Mengli. Aku menuntut kalian membayarnya 1000 kali lipat. Tuan Lai, cincang dia menjadi 10.000 keping untukku. Bunuh dia untukku. Siapa? Berani memprovokasi keagungan surgawi keluarga Tang. Li Tianju, pelayan keluarga Tang. Tuan Li adalah instruktur 100.000 pengawal kekaisaran. Jasanya tak tertandingi. 1 orang bisa melawan 1 regu berisi 100 orang. Bahkan Dewa Perang Bintang 3 saat melihat Tuan Li harus menunjukkan 3 bagian rasa hormat. Chen Bahuang, kau tamat. Bocah, keterampilan ilahi petir menderuku telah disempurnakan. Hari ini, aku akan menjadi yang pertama menggunakanmu sebagai tumbal. Apel. Tuan Lei, ternyata, ditekan dan dibunuh hanya dengan 1 jari dari bocah ini. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu. Berlututlah sekarang dan bersujud kepada Mengli. Aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkan masalah pernikahan paksa kalian. Dia ingin keluarga Tang kita bersujud dan meminta maaf padanya. Bocah ini pasti gila. Keluarga Tang adalah keluarga bangsawan berusia sehebat. Bahkan Tuan Kota memberi kita muka. Bagaimana mungkin kita takut pada bocah ini? Tentu saja, hukuman mati bisa ditiadakan. Tetapi hukuman untuk hidup tidak bisa dihindari. Yunhai, Seumur hidupmu hanya menjadi mayat hidup. Chen Bahuang, kamu berani melumpuhkan saudaraku. Kamu mencari mati. Pengawal, bunuh dia untukku. Tuan Yuhuang tiba. Atas dekret penguasa. Tuan Yuhuang, mengapa Anda datang? Tuan Raja Langit telah keluar dari pengasingan. Penguasa memerintahkanku untuk membantu Tuan Yang Cheng dalam 1 minggu dalam menyelenggarakan Pesta Naga Bangkit untuk Tuan Raja Langit merayakan di seluruh negeri. 5 tahun, Tuan Raja Langit telah muncul. Pilar negara naga kita telah kembali. Tuan Yuhuang, mohon sampaikan salam saya. Tuan Raja Langit dan Tuan Kota, dalam 1 minggu, keluarga Tang saya pasti akan menghadiri perjamuan. Tapi saat ini, keluarga Tang saya masih memiliki urusan pribadi kecil untuk ditangani. Saya ingin membunuh anak ini. Berhenti, Tuan Yuhuang. Anak ini tidak hanya menyebabkan kekacauan di kediaman keluarga saya, tetapi juga melumpuhkan saudara saya.
Apakah Anda benar-benar akan melindunginya? Raja Langit telah keluar, merayakan di seluruh negeri, atas dekret penguasa. Selama jangka waktu 1 minggu, keluarga-keluarga besar Yang Cheng tidak boleh melakukan pembunuhan. Apa, Chen Bahuang? Anggap dirimu beruntung. Ingat ini. Setelah pesta naga bangkit, akan menjadi hari kematianmu. Chen Bahuang, pembatalan pernikahan kita saat itu. Saya menganggap bahwa saya berutang padamu sekali. Sekarang setelah saya menyelamatkan hidupmu, mulai sekarang semua dendam di antara kita sudah selesai. Jangan ganggu saya lagi di masa depan. Kau gila. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Chen Bahuang, tidak mudah bagimu untuk kembali. Tapi sekarang kamu memprovokasi keluarga Tang lagi. Mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yang Cheng. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Kau pulang dulu. Kamu mau kemana? Untuk menemui seorang teman. Raja Langit, saya dengar Anda telah muncul. Tuan Yang Cheng spesial bagi kau. Gulungan sepanjang sungai selama Festival Qingming. Berharap Anda dapat menghadiri upacara Akbar Naga Bangkit seminggu kemudian. Dia penuh pertimbangan. Sampaikan pesan ini untukku. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi. Nenek, kami kembali. Berlutut. Nyonya Tua Yun, kepala keluarga Yun. Apa kau guli? Cepat berlutut. Bahuang, Kau ingin wanitaku berlutut di hadapanmu. Maafkan keterus-teranganku. Kau tidak pantas. Kurang ajar. Chen Bahuang, kau hanyalah sisa-sisa yang sepele dari keluarga Chen. Yun nona kedua dari keluarga Yun. Jika bukan karena kebetulan bertepatan dengan pesta naga bangkit, kau tidak akan diselamatkan nyawamu yang hina secara kebetulan. Namun kau berani berbicara ngawur di sini. Cepat usir mereka. Nenek, Bahuang tidak bermaksud begitu. Nenek, lihatlah Chen Bahuang ini datang berkunjung untuk pertama kalinya. Dia bahkan tidak punya hadiah untuk pertemuan pertama. Dia hanya seorang prajurit bau. Barang macam apa yang mungkin dia bawa, dia berani mengirimkannya. Tapi aku tidak punya muka untuk menerimanya. Sebuah lukisan sepanjang sungai selama Festival Qingming sebagai hadiah pertunangan. Dipersembahkan kepada keluarga Yun. Apel, alomda sepanjang sungai selama Festival Qingming. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ini dulunya saat itu. Barang yang paling disayangi kaisar. Seorang pria kaya pernah menawarkan ratusan juta untuk itu. Mengeri. Nenek berbicara sedikit kasar barusan. Bahwa menantu ini, nenek menyukainya. Nenek, lukisan itu palsu. Hantang pacar Yun Nana. Sayang, kau di sini. Hentang, kau bilang lukisan ini palsu? Melihatnya. Sepertinya tidak. Nenek, aku pernah mendapat kehormatan melihat karya aslinya di rumah Tuan Kota Shou. Yun Yang Lu, ipar perempuan Yun Mengli. Lukisan di sepanjang sungai selama Festival Qingming ini adalah milik keluarga Tuan Kota Shou. Pusaka yang diwariskan turun-temurun. Lukisan ini, mungkinkah Tuan Kota Shou memberikannya kepadamu? Itu benar. Ini memang apa yang diberikan Shou Guangling padaku. Aku tidak salah dengarkan. Sampah sepertimu pantas mendapatkan lukisan dari Tuan Kota Shou? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah Raja Langit? Mengeri. Lihatlah. Menantu baik yang kau temukan. Dia benar-benar membawa lukisan palsu untuk menipuku. Awalnya aku berniat membawamu untuk pemohon kepada keluarga Tang. Sepertinya itu tidak lagi diperlukan. Panggil orang. Kunci mereka berdua di kandang anjing. Sebelum pesta naga bangkit berakhir, kalian tidak diizinkan keluar. Nenek, mengapa ini terjadi? Kenapa? Kau suami yang tidak berguna, menyinggung keluarga Tang jika mereka melarikan diri. Dan keluarga Tang menanyakan mereka kepada kita nanti, apa yang akan kita lakukan? Kau memenjarakan Mengli hanya kepada keluarga Tang, menjilat dan memohon ampun. Kurang ajar. Chen Bahuang, beraninya kau berbicara seperti itu kepada nenek. Awalnya aku, demi Mengli, ingin melindungi keluarga Yun. Sekarang tampaknya kau tidak pantas mendapatkannya. Bahuang, tolong berhenti bicara. Kau tak berguna. Menyelamatkan nyawa anjingmu. Dan kau berani melontarkan omong kosong. Kau benar-benar tidak tahu cara hidup atau mati. Chen Bahuang, jika bukan karena pesta naga bangkit, kau pasti sudah lama mati. Awasi mereka baik-baik. Setelah pesta naga bangkit selesai, kirim mereka ke keluarga Tang untuk diurus. Tunggu sebentar, kakak ipar. Bahuang, selama perang 7 kerajaan, aku terpisah darimu dan terluka parah. Kakak ipar yang menyelamatkanku. Kebaikan ini, aku pasti akan membalasnya. Nenek, tolong biarkan Mengli pergi. Bagaimanapun juga, dia tetap cucu Anda. Jika kita membiarkannya pergi sekarang, keluarga Tang datang lagi, kita nak buat apa? Setelah perjamuan kenaikan. Setelah pesta naga bangkit, jika keluarga Tang masih tidak mau menyerah, masalah ini, saya Lin Yanru akan menanggungnya. Kakak ipar, kau tidak mungkin masih berpikir bahwa kau adalah putri sulung dari 4 keluarga besar di Yuncheng. Putri sulung keluarga Lin kan?
3 tahun lalu, suamimu menyinggung Kaisar bawah tanah Yang Cheng. Dia tidak hanya dibacok sampai mati di jalanan, bahkan keluarga Linmu. Untuk menghindari tanggung jawab, mengeluarkanmu dari keluarga. Apa kau pikir dengan dirimu yang sekarang? Bisakah kau masih melawan seluruh keluarga Tang? Kamu, kakak ipar, jangan marah. Masalah ini, kami akan mengurusnya sendiri. Mengli, kakak ipar saat itu, karena dia memilih orang yang salah. Seluruh hidupnya hancur, tapi kamu tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Jika priamu tidak berguna, kalau begitu biarkan kakak ipar melindungimu. Saya akan segera kembali ke keluarga Lin, memohon kepada ayahku untuk menyelamatkan hidupmu. Tapi kakak ipar, Mengli, kau tidak perlu memohon kepada siapapun. Aku sudah berbicara dengan keluarga Tang. 1 minggu kemudian, mereka akan berlutut di pintu keluarga Yun dan bersujud untuk mengakui kesalahan mereka. Chen Bahuang, kau binatang, dan kau masih ingin menyeret keluarga Yun bersamamu. Yan Menli, lihatlah pria baik yang kau temukan. Apakah kau mencoba membunuh keluarga Yun? Nenek tolong jangan khawatir. Saya sekarang akan memanggil ayah saya segera. Ayah, saya punya sesuatu yang ingin saya minta darimu. Jika Anda bertanya tentang masalah keluarga Tang, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ayah, bahkan jika saya memohon padamu, Kakak iparmu, aku akan memohon untuknya. Tapi pria miliknya itu, aku tidak bisa menyelamatkannya. Hanya kematiannya yang bisa meredakan kemarahan keluarga Tang. kakak ipar, bisakah kamu memohon kepada ayahmu lagi? Ayahku bisa melindungimu. Sudah batasnya. Yun Mengli. Sebenarnya, jika kau ingin menyelamatkan Chen Bahuang, ada caranya. Cara apa? 1 minggu lagi adalah pesta naga bangkit. Jika kalian semua bisa mendapatkan kualifikasi masuk yang diwakili oleh token naga tersembunyi, kalian semua bisa hidup. Aku percaya bahwa bahkan keluarga Tang, mereka tidak akan berani menyentuh tamu yang menghadiri upacara akbar. Karl, Lalu, bagaimana aku bisa mendapatkan token naga tersembunyi? Kau juga ingin mendapatkan token naga tersembunyi. Token naga tersembunyi ini, saat ini adalah barang paling berharga di Yangzheng. Konon katanya, 1 keping, bernilai puluhan juta. kau tidak bisa mengatakan itu. Sebenarnya, aku tahu penyelenggara upacara akbar ini. Pelayan kediaman Tuan Kota, Tuan Muda Su. Aku bisa membantumu menelepon dan bertanya padanya. Dia pasti memiliki token naga tersembunyi ini. Tuan Mudahan sungguh sangat banyak akal. Yun Mengli, kau dengar itu? Suamiku bersedia mengampunimu. Cepatlah datang ke sini dan berlutut untuk berterima kasih padanya. Tuan Mudahan, aku mohon padamu, selamatkan Bahuang. Aku bersedia melayanimu dengan sepenuh hati. Aku mohon padamu. Mengli, kau tidak perlu memohon padanya. Baiklah, melihat betapa tulusnya dirimu, aku akan menyelamatkan sampah ini. Tuan Muda Su, Tuan Muda Su, administrator kediaman Tuan Kota. saya Hantang. Bisakah saya merepotkan Anda dengan sesuatu? Bantu saya mendapatkan 1 atau 2 dari token naga tersembunyi ini. Token naga tersembunyi, totalnya hanya ada 88 benda ini. Bukan kau Han, kau harus menilai dirimu sendiri. Apakah kau layak memilikinya? Baiklah, saya tahu. Baiklah. Selesai. Sudah diurus. Terima kasih Tuan Mudahan. Terima kasih. Mengli, dia membohongimu. Jika kau benar-benar menginginkan token naga tersembunyi, aku bisa sekarang juga mengirimkannya kepadamu. Apakah 3 token cukup? Chin Bahuang, apa merepek sombong kau cakap? Tuan Mudahan menyelamatkanmu. Kita harus berterima kasih padanya. Kau dengar itu? Cepatlah datang ke sini. Berlutut dan berterima kasihlah pada suamiku. Xingtian, dalam 10 menit, kirim 3 token naga tersembunyi ke keluarga Yun. Chen Bahuang. Saya benar-benar tidak menduganya sama sekali. Kau ternyata punya bakat akting yang lumayan. Kau berpura-pura seolah itu nyata. Yun Mengli, kau tidak masih mempercayainya kan? Xingtian adalah dewa perang terkuat negara naga kita. Kau pikir kau bisa memanggilnya hanya dengan 1 panggilan telepon? Bahuang. Percayalah padaku kali ini. Baiklah. Cukup, kau benar-benar membawa aib bagi wajah keluargaku. Sepenuhnya. Penawal, pukuli dia keluar dengan tongkat. Tuan Xingtian telah tiba. Tuan Xingtian, karena Anda datang ke rumah saya, keluarga Yun, saya merasa sangat terhormat, tapi saya ingin tahu mengenai kunjungan Anda. Apa tujuan Anda? Nyonya Tua Yun, saya di sini kali ini untuk menantu keluarga Yun. Menantu keluarga Yun. Apakah Anda merujuk pada Chin Bahuang? Siapa yang melakukan ini? Tuan Xingtian, gulungan asli sepanjang sungai selama festival Qingming.
saat ini ada di kediaman Tuan Kota. Oleh karena itu lukisan ini palsu. Lukisan ini, saya pribadi mengambilnya dari kediaman Tuan Kota. Apakah Anda mengatakan lukisan saya ini palsu? Saya tidak akan berani. Tuan Chen, 3 token naga tersembunyi telah dikirimkan sesuai instruksi Anda. Ini benar-benar asli. Token naga tersembunyi. Bahkan ada prasasti Tuan Kota. Nyonya besar. Karena kau bilang lukisan ini palsu. Kalau begitu lihat sekarang. Token naga tersembunyi ini, apakah ini juga palsu? Ini, Manli, mulai sekarang, kau tidak perlu memohon kepada siapapun lagi. Apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya kepadamu. Bahuang, Aku akan menunggumu di upacara. Selamat Nyonya Tua. Dengan ketiga token naga tersembunyi ini, keluarga Yun saya ditakdirkan untuk makmur. saya tidak pernah menduga ini. Chin Bahuang, benar-benar naga keluarga Yun saya. Mengeri, nenek, salah menilainya. Kalian semua ditipu olehnya. Bukankah Tuan Xingtian berkata, token naga tersembunyi ini adalah untuk menantu keluarga Yun? suamiku. Apakah kau menyarankan? Tepat sekali, saya juga menantu keluarga Yun. Token naga tersembunyi ini pasti diberikan kepada saya. Tuan Xingtian itu hanya terlalu terburu-buru dan salah mengenali orang. Ini pasti Tuan Muda Su yang memberikannya kepada saya. Tidak mungkin. Bahuang tidak akan membohongiku. Entah itu asli atau palsu, saya akan tahu jika saya menelepon dan memeriksanya. Halo, Tuan Muda Su, ini aku Hantang. Saya ingin bertanya lagi mengenai masalah token naga tersembunyi ini. Tidak Hantang, tidakkah kau mengganggu? Bukankah sudah saya jelaskan, bahkan ayahku hanya punya 1 token naga tersembunyi. Keberanian apa yang kau miliki untuk memintanya dariku? Tapi saya benar-benar menerima 3 token. Saya pikir Anda benar-benar bodoh. Seluruh yang Cheng bahkan mungkin tidak bisa mengumpulkan 3 token naga tersembunyi. Apakah kau pikir kau adalah Raja Langit? Baiklah, saya ada urusan. Menutup telepon. Seseorang benar-benar berani memalsukan token naga tersembunyi. Mereka benar-benar tidak menghargai hidup mereka. Halo. Suamiku, ketiga token naga tersembunyi ini tidak diberikan kepadamu oleh Tuan Muda Su. Mungkinkah mereka benar-benar milik sampah Chan Bahuang itu? Saya mengerti sekarang. Tidakkah kalian semua dengar? Bahkan Tuan Muda Su yang merupakan penyelenggara upacara akbar berkata demikian. Ini palsu. Kalau begitu token naga tersembunyi ini, mereka pasti palsu. Saya pikir, bahkan Dewa Perang Xingtian itu juga disewa oleh Chen Bahuang ini. Sampah ini menggunakan uang. Suamiku, kau memang yang paling berhati-hati. Kalau tidak ketika saatnya tiba, keluarga Yun kita membawa ketiga token palsu ini ke upacara akbar, kita akan ditertawakan sampai mati oleh semua orang. Aku tahu mengapa dia lari begitu cepat. Ternyata dia takut ketahuan. Bajingan terkutuk itu. Nenek, Raja Langit, Tuan Kota Yang Chen, mendengar bahwa Anda baru saja tiba di Yang Chen. untuk berpartisipasi, keluarga Yun kami juga merupakan salah satu keluarga besar terkemuka di Yangcheng. Mengapa Anda menghalangi kami masuk? Keluarga Yun, mohon tunggu sebentar selagi saya periksa. Cepat, jika Anda menunda kami menghadiri konferensi penawaran. Bisakah kalian semua menanggung akibatnya? Keluarga Yun memang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran. Namun Anda tidak ada di daftar anggota keluarga Yun. Apa maksudmu dengan itu? Kalian semua, beraninya kalian memfitnah kami dengan mengatakan kami bukan anggota keluarga Yun. Daftar ini mencatat informasi semua keluarga di Yang Chen. Itu tidak mungkin salah. Aku akan masuk hari ini. Apakah Anda akan menghentikan saya? Mungkin kita lupakan saja. Ya, mungkin kita lupakan saja. Bahkan jika kita berhasil masuk, kita tetap tidak akan memenangkan tender. Manli, Bahuang, apa yang terjadi? kami datang untuk menghadiri konferensi lelang. Tapi, kedua penjaga keamanan ini mengatakan kami bukan anggota keluarga Yun dan tidak mengizinkan kami masuk. Mengapa Anda berbicara begitu banyak kepada sampah ini? Apa gunanya? Apakah dia punya cara untuk membawa kita masuk? Kakak ketiga. Ibu, Ibu Anda datang di saat yang tepat. Cepat jelaskan. Dengan jelas kepada orang-orang ini. Mereka bilang kami bukan anggota keluarga Yun dan tidak akan membiarkan kami masuk. Mereka tidak salah. Keluargamu memang sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Yun. ini, Ibu. Apa yang terjadi? Biar ku beritahu. Karena Chen Bahuang menyinggung keluarga Tang untuk mencegah keluarga Yun terlibat. Nenek, menghapus nama dari keluarga kalian bertiga dari daftar keluarga. Oleh karena itu, kalian saat ini bukan anggota keluarga Yun. Tentu saja, kalian juga tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri konferensi penawaran. Kau tidak akan berpikir, cuma pakai nama keluarga Yun saja, kau bisa masuk dan menghadiri konferensi penawaran bukan? Jika kita anggota keluarga Yun tidak bisa masuk, bagaimana mungkin kalian bertiga yang telah dikeluarkan dari daftar keluarga bisa masuk?
Begini. Mulai sekarang, anggota keluarga Yun dan anjing liar dilarang masuk. Bahuang, berhenti bicara. Ini sudah cukup memalukan. Yun Mengli, kalian semua, berdiri saja di luar sini dan kedinginan. Sedangkan kami akan masuk lebih dulu. Ini semua salahmu dasar pembawa sial. Kami juga anggota keluarga Yun. Mereka bisa masuk, tapi kami tidak bisa. Ini semua karena kamu. Ibu jangan khawatir. Sudah kubilang, mereka tidak akan bisa masuk. Gubernur Cynthia telah mengeluarkan perintah. Berlaku segera, anggota keluarga Yun dilarang keras menghadiri konferensi tender. Sudah kubilang, kamu tidak bisa masuk. Kami tidak bisa masuk. Dan kau sampah ini bisa masuk. Tentu saja. Tahu, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau bilang bahwa tidak ada anggota keluarga Yun yang bisa masuk? Tepat sekali. Ada keributan apa ini? Anggota keluarga Yun tidak boleh masuk, tetapi keluarga Tuan Chen adalah pengecualian. Kita benar-benar berhasil masuk. Bahuang, metode apa yang Anda gunakan? Mungkinkah Anda mengenal Gubernur Xingtian? Memang seperti ini. Bukankah aku dulunya seorang prajurit? Gubernur Xingtian juga pensiun dari militer. Jadi aku mencari seorang rekan yang kukenal sebelumnya dan meminta bantuan untuk mengatur agar kita bisa masuk. Jadi begitu. Kukira kau tahu, sosok penting. Jadi dia hanya rekan seperjuangan. Namun, hanya berdasarkan dirimu. Rekan-rekanmu pasti mirip denganmu. Chan Bahuang, aku tidak pernah menyangka bahwa kau masih berani datang dan menghadiri konferensi tender ini. Bukankah ini Yunting? Kebetulan sekali. Beraninya orang sepertimu memanggilku Yunting. Panggil aku Ketua Tang. Putrimu pada dasarnya tidak layak untuk adikku. Kau harus berhenti mencoba mengaku aku kerabat dengan keluarga Tangku. Selain itu, jangan berpikir bahwa hanya karena pesta naga bangkit belum diselenggarakan, aku tidak akan berani menyentuhmu. Aku tahu keluarga Yun bergerak di bidang logistik. Kebetulan di konferensi tender ini yang diadakan oleh Gubernur Xingtian, ada kontrak besar di sektor logistik. Katakan padaku, jika keluarga Tangku mendapatkan kontrak itu, bukankah kita akan bisa menjadi perusahaan terkemuka di industri logistik yang Cheng? Apa maksudmu dengan itu? Mengingat kekuatan ekonomi keluargaku, kontrak ini secara eksklusif milik kami. Saat itu, beberapa perusahaan bobrok milikmu itu bisa menyatakan bangkrut. Kalian semua dari keluarga Tang. Apakah kalian semua sakit? Kalian semua sangat sombong. Chan Bahuang, orang yang tidak penting sepertimu, tentu saja tidak akan tahu betapa menakutkannya keluargaku. Aku memberitahumu atas kesalahan yang kau lakukan. Seluruh keluarga Yun harus ikut terkubur bersamamu. Keluarga Yun tidak akan bangkrut, karena hari ini kontrak ini pasti milik Mengli. Beberapa perusahaan bobrok itu, apa yang kau miliki untuk melawan keluarga Tangku? Kalian semua, ini hanyalah membawa penghinaan bagi diri kalian sendiri. Para tamu terhormat, selamat datang di acara Gubernur Xingtian, resepsi tender. Pada resepsi ini, akan ada total 5 kontrak dari sektor yang berbeda. Anda dapat menuliskan proyek tender yang Anda inginkan di dalam amplop yang tersedia di hadapan Anda. Nanti, Gubernur Xingtian sendiri akan memilihnya secara pribadi. Kamu berniat menyuap Gubernur Xingtian. Apakah kau ini bodoh? Gubernur Xingtian ini dulunya adalah dewa perang, terkenal dan perkasa. Kau datang menghadiri konferensi tendernya, namun tidak menawarkan apa-apa. Tunggu saja sampai dia menyimpan dendam padamu. Ketika itu terjadi, mungkin aku bahkan tidak perlu bergerak, dan keluarga Yunmu akan runtuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak tahu tentang ini. Kami belum menyiapkan hadiah apapun. Ibu, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan hadiah. Benarkah? Apa yang kamu siapkan? Itu dia. Chan Bahuang, apakah kau mencoba membuatku mati tertawa? 1 bungkus sawi asin yang diawetkan, dan kau benar-benar membawanya sebagai hadiah. Apakah kau mempermalukan Gubernur Xingtian? Meskipun ini hanya sebungkus acar sawi biasa, tetapi bagi Gubernur Xingtian, ini memiliki makna yang luar biasa. Chen Bahuang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh keluarga Yun kita? Sudah berakhir. Keluarga Yun tamat. Bahuang, kamu terlalu ceroboh. Gubernur Xingtian akan menyalahkan kita. Mengli, percayalah padaku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Selanjutnya, Gubernur Xingtian kita akan mengumumkan nama perusahaan yang bekerja sama. Semuanya, di antara banyak tawaran yang kalian ajukan, beberapa mengirim kunci mobil, seseorang mengirimkan akta properti kepadaku, dan yang lainnya mengirimkan informasi kontak selebriti wanita. Namun di antara mereka, ada satu tawaran yang hanya berisi sebungkus acar lobak sawi.
Keluarga mana yang melakukan tindakan bodoh ini? Bukankah ini memalukan? Gubernur Xintian. Chan Bahuang, aku benar-benar tidak menyangka ini. Kau benar-benar tahu cara mencari mati. Sepertinya, aku benar-benar tidak perlu mengangkat jari sekarang. Ini benar-benar membuatku marah. Diam. Aku tahu sebungkus acar lobak sawi ini terlihat konyol bagi kalian semua. Tetapi bagiku, ini memiliki makna yang luar biasa. Dulu di medan perang yang tertutup salju, aku yang telah kelaparan selama 10 hari, bertahan hidup semata-mata karena sebungkus acar lobak sawi yang diberikan oleh Raja Langit. Aku selamat. Jadi ketika aku melihatnya, aku teringat pada rekan-rekan seperjuanganku. Oleh karena itu aku telah memutuskan untuk memberikan industri logistik ini pesanan senilai puluhan miliar kepada keluarga Yun. Aku tidak pernah menduganya. Keluarga Yun benar-benar mendapatkan kontrak senilai puluhan miliar hanya dengan sebungkus acar lobak sawi. Itu benar-benar membuat iri. Dengan kontrak ini keluarga Yun kemungkinan akan bangkit. Bahuang, kita benar-benar mendapatkan pesanan itu. Aku tidak sedang bermimpikan. Bang Lui, ini nyata. Dengan kontrak ini, mari kita lihat siapa di keluarga Yun masih berani meremehkan kita. Jangan merayakan terlalu cepat. Bahkan jika kau berhasil mendapatkan kontrak itu, aku punya banyak cara untuk membuatmu memuntahkannya kembali. Lin Yanruo. Shou Fanzun adik laki-laki Shou Tianhao. Aku datang ke tempat yang salah. Apakah kamu pura-pura tidak mengenalku? Ketua Zhou, awalnya aku pikir ini hanya untuk makan malam. Itulah mengapa aku setuju untuk datang. Aku tidak menyangka ini adalah tempat seperti ini. Ada apa? Tidak bisakah kita makan di sini? Karena kakak ipar ingin makan. Seseorang bawakan makanan pokok. Tidak perlu. Aku akan segera pergi. Lin Yanruo, kamu tidak tahu berterima kasih atas kebaikanku. Percaya atau tidak aku bisa membuatmu tidak mendapatkan kontrak sama sekali. Apa yang ingin kau lakukan? Malam ini, jika kamu menemaniku dengan baik, proyek apapun bisa dinegosiasikan. Tetapi jika aku tidak puas, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ketua Zhou, tolong hargai dirimu sendiri. Menghormati diri sendiri, kakak ipar. Apakah kamu berpura-pura naif denganku saat membahas kontrak akhir-akhir ini? Siapa yang tidak menawarkan layanan seksual? Kau tidak tahu malu. Jika kamu ingin pergi, silakan saja. Adapun Yun Menglei, aku khawatir dia akan menderita hukuman abadi. Baiklah, aku bisa minum denganmu. Benar. Kakak ipar, mengenai kontrak ini, keluarga Xiongku punya banyak. Mengenai apakah kamu bisa mendapatkannya, itu tergantung pada ketulusanmu. Senang bekerja sama. Kakak ipar, kamu benar-benar terlalu cantik. Bagaimana kalau kita bermain sesuatu yang lebih seru? Zhou Fangzun, kau gila. Aku adalah iparmu. Kakak ipar, justru karena kamu adalah kakak iparku, itulah yang membuatnya menyenangkan, bukan? Kamu sudah menjanda selama bertahun-tahun. Kalau tidak, bahkan jika kamu lebih cantik, aku tidak akan menganggapnya seru untuk dimainkan. Apa yang kau lakukan? Kamu sudah menjanda selama bertahun-tahun. Kamu pasti sangat kesepian. Aku bertanya-tanya, bagaimana kabar kakak ipar di sana? Jika kamu khawatir, telepon lagi dan tanyakan. Tidak ada yang menjawab. Ini buruk. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kakak ipar bilang, dia akan makan malam dengan Shou Fangzun malam ini. Ini aku. Periksa untukku. Di mana Shou Fangzun dan Lin Yanruo berada sekarang? Kau benar-benar terlihat seperti sebuah karya seni. Kau bajingan. Jika aku mencemarimu, akankah berandal Yenting itu menjadi sangat marah hingga dia hidup kembali? Shou Fangzun. Chen Bahuang, kau bajingan. Beraninya kau merusak kesenangan saya. Seseorang. Di mana aku menyentuhnya? Aku bermain secara menyimpan. Tentu saja. Aku menyentuhnya di mana-mana. Chen Bahuang. Wanita ini
Tidak ada hubungannya denganmu? Mengapa kau melindunginya? Jika sesuatu terjadi pada Lin Yanruo, istriku akan sangat sedih. Hanya karena ini, kau melumpuhkan kedua tanganku. Aku akan melakukan lebih dari sekadar melumpuhkan tanganmu. Aku salah. Apakah permintaan maaf berhasil? Jika permintaan maaf berguna, apa gunanya hukum? Chen Bahuang, cepat hentikan. Chen Bahuang, kau membunuhnya. Beberapa sampah tidak pantas hidup di dunia ini. Chen Bahuang, kau benar-benar sudah keterlaluan. Bisakah kau melakukan sesuatu yang membuatku merasa tenang? Kau memprovokasi keluarga Tang, dan sekarang keluarga Su, apakah kau ingin mati? Jangan khawatir, sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu menderita keluhan lagi. Keluarga Tang dan keluarga Shou, aku bahkan tidak menganggap mereka penting. Meng Li, kata-kata yang begitu muluk darinya. Kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Kakakmu juga seperti ini dulu, berpikir bahwa hanya dengan luapan semangat, dia bisa mengukir tempat untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan kenyataan? Betapa kejamnya kenyataan. Kau tahu ini bukan? Lin Yanruo, kemalangan Yunting, aku sangat menyesalinya, tapi aku berbeda darinya. Chen Bahuang, kakak iparmu demi dirimu, pergi menegosiasikan kemitraan dengan bajingan bermarga Shou itu, dan hampir saja. Tapi bagaimana denganmu? Kau karena dorongan sesaat membunuh seseorang. Bukankah itu membuat upaya keras kakak iparmu sia-sia belaka? Kontrak keluarga Shou, apa yang begitu berharga tentang itu? Selama kamu bersedia, kelima kontrak dari Xingtian, semuanya bisa menjadi milikmu. Aku sudah muak. Lihatlah situasinya, kau masih menyombongkan diri. Saat ini, kita hanya punya satu jalan, menuntut pengembalian pembayaran barang. Ayo pergi. Kami sepakat bertemu Ketua Li pada pukul 12. Sekarang sudah pukul 1. Mengapa dia belum tiba? Tidak masalah, jika dia tidak datang, kita bisa duduk di sini saja, minum sesuatu. Itu juga cukup menyenangkan. Bisakah kau berhenti main-main? Kau tidak pernah serius sehari pun? Hidup yang sederhana, selama aku bisa menghabiskannya bersamamu, tidak ada yang buruk tentang itu. Mengapa kau bertingkah seperti sukses dan terkenal orang tua yang pensiun ke gunung? Aku pernah sukses dan terkenal. Sekarang, aku hanya ingin bersamamu dan menjalani kehidupan biasa. Ketua Li, Aku benar-benar minta maaf. Aku menghadiri pertemuan hari ini, mendengarkan ajaran Gubernur Xingtian. Itulah mengapa aku sedikit terlambat. tidak apa-apa Ketua Li. Kami juga baru saja tiba. Kau pasti Yun Meng Li kan? Kecantikan nomor 1 yang Chen. Benar, reputasimu memang pantas. Terima kasih atas pujiannya Ketua Li. Ketua Li Anda. Jangan terlalu formal. Aku hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Panggil aku Yao Hon. Jika kau bersedia, kau bisa memanggilku kakak laki-laki. Jauhkan tangan kotormu dariku, kecuali jika kau tidak menginginkannya lagi. Dari mana bajingan ini berasal? Ini adalah sikap keluarga Yung terhadap kerjasama. Sekarang, suruh pria ini tanya. Proyek ini, aku ingin membahasnya denganmu berdua saja. Ketua Li, dia adalah suamiku. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Keluarga Yun kami sangat tulus mengenai kerjasama ini. Aku mohon padamu tolonglah. Ketulusan, Yun Meng Li. Kau membawa seorang pria ke sini, dan kau bicara tentang ketulusan. Cukup. Karena sudah begitu keadaannya, aku minta kalian berdua pergi. Untuk proyek ini, Ding Xiang akan berganti mitra. Ketua Li, apa maksudmu dengan ini? Kualifikasi kerjasama keluarga Yun kami ditunjuk oleh Gubernur Xingtian. Biar ku beritahu, jangan coba menekanku dengan gubernur. Selama aku mengatakan bahwa keluarga Yunmu tidak memiliki prosedur yang benar, bahwa kualifikasimu tidak lengkap, dan bahwa kau tidak kompeten untuk proyek Gubernur Jenderang. Gubernur Jenderang juga tidak akan mengatakan apapun yang menentangku. Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa salahnya aku melakukan ini? Apakah kau dikirim oleh keluarga Yun? Jangan bilang, Yun Nana tidak memberitahumu. Syarat-syaratku. Meng Li, kau seharusnya patuh saja. Tidur denganku sekali. Dan setelah urusan selesai, kontrak ini, bagaimanapun kau ingin menandatanganinya, begitulah jadinya. Aku bilang, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan melumpuhkan tanganmu. Apakah kau tuli? Chen Bahuang, lepaskan Direktur Li. Li Yaohon, ini adalah kesempatan terakhirmu. Segera tanda tangani kontrak itu untukku. Cepat berhenti bicara. Direktur Li, maaf, masalah kerjasama ini,
Kerjasama apaan? Keluarga Yunmu memperlakukanku seperti ini, dan kau? Apakah kau percaya? Aku akan mencincangmu dan memberimu makan anjing. Seseorang Direktur Lee, mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. mengemis padaku sekarang. Terlambat. Pukul dia. Apa hubungan antara kau dan dia? Rekan seperjuangan. Mantan. Kau. Apa yang akan kau lakukan? Bisakah kau menandatangani kontrak itu sekarang? Aku akan tanda tangan. Kakak, selamatkan nyawaku. Apakah kau masih akan mengatakan bahwa perusahaan istriku memiliki kualifikasi yang tidak lengkap? Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Lalu, apakah kau masih ingin istriku tidur denganmu? Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu cepat tanda tangani. Aku akan tanda tangan. Jika kamu patuh seperti ini lebih awal, bukankah sudah selesai menyia-nyiakan waktu istriku? Begitu banyak. Kau benar untuk menceramahiku. Istri, tidak ada yang salah dengan kontrak itu. Mari kita kembali. Baiklah, Sialan. Kau berani memperlakukanku seperti ini. Aku akan membuat keluarga Yunmu menderita kutukan abadi. Halo, Direktur Lee, hadiah yang dikirim keluargaku. Apakah Anda puas dengannya? Masalah kontrak itu tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai Anda selesai bersenang-senang. Baru kemudian tidak akan terlambat untuk membahasnya. Keluarga Yun sialan itu. Dan bicara tentang kontrak. Dasar nenek tua bau. Dengarkan aku baik-baik. Suruh pria bermarga Chen itu merangkak ke sini, bersujud padaku dan akui kesal EINMO. Dan kemudian suruh dia menempatkan istrinya dengan patuh di ranjangku. Kalau tidak, keluarga Yunmu seumur hidup ini bisa lupakan tentang kontrak itu. Ketua Lee, apa sebenarnya yang terjadi? Pergi tanyakan pada menantu itu. Kenapa kalian semua masih berdiri terpana di sana? Cepat, panggilkan ambulans untukku. Bahuang. Meskipun hari ini, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi kau memukul Ketua Lee. Akankah dia membalas dendam pada keluarga Yun kita? Dengan orang seperti ini, tidak perlu bersikap sopan. Jika satu pukulan tidak menaklukkannya, maka pukul dia lagi. Bisakah kau berhenti? Selalu main pukul dan bunuh. Aku tidak memukulnya, si Ming yang memukulnya. Kau, bagaimanapun juga, kau tidak diizinkan untuk bersikap impulsif di masa depan. Ini yang terakhir kalinya. Baiklah, aku berjanji padamu. Nenek, ayah, ibu. Aku membawa kembali kontraknya. Kau gagal mendampingi Ketua Lee dengan baik. Namun kau berani kembali. Nenek, tolong lihat kontraknya sudah ditandatangani. Tidak perlu tidur dengan bajingan itu. Demi mendapatkan kontrak. Diam. Itu Ronan durhaka. Nana dengan baik hati memberimu kesempatan untuk menandatangani kontrak, membiarkanmu sendirian, memonopoli pujian. Bagaimana kau menanganinya? Kau membawa menantu tak berguna ini untuk memukuli dan mengancam Ketua Lee. Aku tidak pernah menyangka bahwa demi keuntungan sekecil itu, kau akan melakukan apa saja. Bagaimana mungkin keluarga Yemku melahirkanmu, ular berbisa yang jahat seperti ini? Dasar biadab. Kenapa kau menatapku? Masalah ini sepenuhnya salahmu. Sekarang Ketua Lee telah mengirim pesan. Jika malam ini di ranjangnya, dia tidak melihat Meng Lee, maka lupakan saja tentang penandatanganan kontrak ini. Nyonya besar, aku akan menyelesaikan masalah ini. Tapi kamu harus ingat ini. Ini adalah yang terakhir kalinya. Aku mentoleransi tindakan keluargamu. Metode apa yang mungkin kau miliki? Si tidak berguna yang hanya tahu membual. Bagaimana dia bisa menyelesaikan apapun? Dia hanya akan lari ke Ketua Lee, berlutut dan mengakui kesalahannya itu saja. Adikku tersayang, sedangkan kamu juga harus bersiap-siap. Ketua Ji sedang menunggumu di ranjang. Jika Chin Bahuang menderita kemalangan apapun, aku tidak akan pernah seumur hidupku memaafkan kalian semua. Tahu, Ruang rawat inap VIP. Ketua Lee benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Tepat setelah menandatangani kontrak, kamu segera berbalik dan mengancam keluarga Yun. Jadi kenapa? Chen Bahuang. Kau sekarang, bukankah kau tetap harus datang berlari dengan patuh dan meminta maaf padaku? Sudahkah kau memikirkan bagaimana kau bisa membuatku memaafkanmu? Ketua Lee, kurasa kamu mungkin salah paham. Apa maksudmu? Maksudku adalah, alasan apa yang kamu rencanakan untuk digunakan?
agar aku melepaskanmu lagi. Dasar bajingan, memukul ketuali, dan masih berani datang ke sini bertingkah sombong. Sungguh keberanian yang luar biasa. Bocah ini, dia hanya di sini untuk menimbulkan masalah bagi perusahaan. Chen Bahuang, kau benar-benar tidak akan melihat peti mati sebelum meneteskan air mata. Sialan, aku selesai berpura-pura. Sekarang, berlutut di depan ranjang sakitku. Tampar dirimu sendiri 10 kali, dan kemudian telanjangi istrimu, dan kirim dia ke ranjangku. Mungkin jika aku senang, aku mungkin masih membiarkanmu lolos. Kalau tidak, tunggu saja keluarga Yun bangkrut. Kenapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat berlutut untukku. Tidakkah kamu merasa kedua kakimu sedikit tidak simetris? Berhenti bicara omong kosong padaku. Berlutut. Sekarang terlihat jauh lebih enak dipandang. Bajingan-bajingan. Kau sudah mati. Tuan Xintian sedang menginspeksi rumah sakit hari ini. Dia akan segera tiba di sini. Ketika itu terjadi, dia pasti tidak akan mengampunimu. Tepat sekali. Ketuali adalah seseorang yang sangat dihormati oleh Gubernur Xintian. Jika kau melukai Ketuali, itu sama saja menampar wajah Gubernur Xintian. Xintian ada di sini. Bagaimana? Apa kau takut? Sudah terlambat, berlututlah padaku sekarang. Lumpuhkan kedua kakimu sendiri. Tunggu sebentar. Di depan Tuan Xintian, aku bisa mengurangi beberapa kata. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu menyedihkan. Apakah kamu begitu yakin bahwa Xintian akan datang, akan membantumu? Omong kosong. Aku adalah orang kepercayaan Tuan Xintian. Jika dia tidak membantuku, apakah dia akan membantumu sebagai gantinya? Baiklah, karena memang begitu, aku akan meninggalkan kakimu ini. Untuk saat ini, Xintian akan datang, lalu mematahkannya lagi. Orang ini benar-benar mencari mati. Tidak hanya berani memanggil secara langsung nama Gubernur Xintian, tetapi juga ingin melakukan kekerasan di depan umum. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seseorang Gubernur Xintian paling membenci mereka yang tidak mengikuti aturan? Dia pasti akan menghancurkannya sampai mati. Sampah ini, Gubernur Xintian baru saja tiba di Jiangcheng. Ini adalah saatnya untuk membangun otoritasnya. Dia pasti akan menjadikannya sebagai contoh untuk memperingatkan orang lain. Tuan Xintian ada di sini. Tuan Xintian ada di sini. Dia pasti akan menegakkan keadilan untukku. Chen Bahuang, kau tamat. Bukankah kau cukup sombong barusan? Bukankah kau bilang kau akan tepat di depan Tuan Xintian, melayangkan tangan padaku? Ayo, coba layangkan tangan padaku. Lanjutkan coba saja. Apakah kamu yakin? Anak ini tamat melakukan kekerasan tepat di depannya. Aku takut hukumannya akan berlipat ganda. Dia akan membusuk di penjara. Tuan Xintian membenci kejahatan seperti Apei. Dia pasti akan membayar harga yang mahal. Tuan Xintian, itu bocah ini. Dia benar-benar berani tepat di depan Anda, melayangkan tangan pada kontraktor Anda. Ini adalah tindakan terang-terangan dia untuk menampar wajah Anda. Kau harusnya bersyukur bahwa aku sudah pensiun sekarang. Kalau tidak, kau pasti sudah menjadi mayat sekarang. Tuan Xintian, apa yang Anda lakukan? Aku dipukuli hingga menjadi seperti ini oleh bocah bau ini. Anda seharusnya menghukumnya. Kau ingin aku menghukum Raja Langit? Apakah kau mengatakan dia adalah orang yang menekan negara-negara musuh? Raja Langit dari 6 Dewa Perang Agung. Pavilion Tingsao cukup luas. 6 Dewa Perang Agung, cukup kesepian tinggal di dalamnya. Mengapa kamu tidak masuk juga dan menemani mereka? Tidak. Mereka semua orang gila di dalam. Mereka adalah iblis. Kau berani memancing kemarahan Raja Langit. Liao Hon, nyalimu sudah besar. Raja Langit, ampuni hidupku. Kamu bermuka dua dan berbahaya. Kamu menarik kembali kata-katamu. Mengapa aku harus mengampunimu? Kemampuan kerjaku sangat kuat. Biarkan aku tetap di grup Dingsheng. Aku pasti akan melakukannya untuk Raja Langit dan Tuan Xintian. Lebih banyak keuntungan dan nilai. Lebih banyak manfaat. Memalsukan laporan keuangan, melecehkan bawahan wanita secara seksual, dan mengantongi suap secara pribadi. Kekayaanmu, apakah begitu cara kau mendapatkannya? Raja Langit Tuan Xintian. Ini tidak benar. Ini dibuat-buat. Tidak seperti itu. Kata-kata ini, simpanlah untuk kepala inspektur. Bawa dia pergi. Tuan, ampuni hidupku. Raja Langit, ampuni hidupku. Ampuni aku. Raja Langit, ampuni hidupku. Raja Langit, bawahan Anda gagal menjalankan tugas, mohon hukum saya. Bangun, kamu unggul dalam peperangan, tetapi mengelola ekonomi, kamu baru saja memulainya. Dapat dimengerti jika ada beberapa kekurangan. Terima kasih atas anugerah besar Anda, Raja Langit.
Raja Langit, saya sudah mentransfer grup Dingsheng di bawah nama Anda. Mulai sekarang kontrak Nyonya sama sekali tidak akan memiliki kekurangan lagi. Mengapa membuatnya begitu rumit? Anda tahu saya tidak ingin mengurus hal-hal lagi. Raja Langit, dengan grup Dingsheng, agar Anda menangani masalah di Yangchen jauh lebih mudah lagi. Baiklah. Mengapa kamu di sini? Aku takut dia akan merepotkanmu. Aku datang untuk memeriksamu. Bagaimana hasilnya? Apakah kau meminta maaf padanya? Aku tidak meminta maaf padanya. Dia yang meminta maaf padaku. Dan terlebih lagi, dia bahkan memberikan grup Dingsheng kepadaku. Aku mengkhawatirkanmu. Aku sangat khawatir. Dan kau masih menyombongkan diri di sini. Cukup, aku akan mengantarmu pulang. Di mana kau tinggal? Aku tinggal di Peach Blossom 01. Kau bilang di mana? Villa Bunga Persik 01. Kau benar-benar. Raja Langit Anda. Dompet Anda jatuh. Tiba di grup Dingsheng. Ya Raja Langit, mengenai pengangkatan jabatanmu, aku sudah mengatur semuanya dengan benar. Silakan langsung menuju kantor ketua untuk menemui Shang Kingdom. Dia akan menangani masalah yang tersisa bersamamu. Aku mengerti. Posisi asisten ini hanya milikku. Dasar kau jalan keluar dari sini sekarang. Aku bahkan belum berpartisipasi dalam wawancara yang diselenggarakan oleh perusahaan. Hak apa yang kamu miliki untuk menyuruhku pergi? Hanya berdasarkan fakta bahwa suamiku adalah manajer Departemen Sumber Daya Manusia. Hai Bing, teman sekelas Lin Yan Duo. Posisi asisten ini hanya milikku. Jika kamu tidaknya sekarang, aku akan memanggil keamanan sekarang juga untuk mematahkan kaki anjingmu dan melemparkanmu keluar. Ini tidak adil. Aku ingin bertemu pewawancara. Aku ingin berbicara dengannya secara langsung. Adil. Dunia ini sejak awal tidak pernah adil. Lin Yanru, meskipun kamu tak tertandingi dalam kemuliaan, kamu menemukan suami yang berumur pendek. Bukankah kamu hidup sebagai janda sekarang? Hai Bing, kita adalah teman sekelas. Tolong bicara. Dengan sedikit hormat. Lin Yanru, berhenti berpura-pura menjadi bangsawan di sini. Kamu adalah primadona kelas saat kita sekolah. Mencuri semua perhatianku. Sekarang, aku akan menginjak-injakmu. Bukan hanya posisi ini. Aku jamin bahwa setiap posisi di grup Dingsheng akan menolakmu. Kau, Siapa bilang Dingsheng tidak akan mempekerjakannya? Bahuang, kenapa kamu di sini? Dia benar-benar primadona kelas. Dia punya pelindung kemanapun dia pergi. Posisi apa yang kamu lamar? Asisten direktur. Aku tahu bahwa dengan kualifikasiku, mungkin akan sedikit sulit. Tapi aku ingin mencoba. Mengerti. Serahkan masalah ini padaku. Siapa kamu? Berani kau datang sini jati hero depan aku ke? Bersikap sombong dan mendominasi di sini. Apakah kamu dari Departemen SDM? Bagaimana jika aku berani? Suamiku, dia adalah manajer Departemen Sumber Daya Manusia. Selain itu, biar aku beritahu kamu, posisi asisten direktur ini pasti akan kudapatkan. Jadi kamu hanyalah manajer Departemen SDM kecil. Aku kira grup Dingsheng ini dimiliki oleh keluargamu. Lucu sekali, suamiku adalah manajer Departemen Sumber Daya Manusia. Siapa yang diterima bekerja? Bukankah itu terserah padaku? Karena kamu sangat ingin bertingkah seperti pahlawan, maka kamu bisa mengikuti wanita ini dan keluar dari grup Dingsheng bersama-sama. Saat itu, kamu tidak akan bisa melamar posisi apapun. Bahwa, berhenti berdebat dengannya. Jika kamu menyebabkan dirimu kehilangan pekerjaan ini juga, kamu akan dimarahi lagi saat kamu kembali. Dengar-dengar. Jadi kamu bertingkah seperti anjing di rumah, tapi datang ke sini untuk bertingkah seperti bos. Sadar diri dan enyah. Jangan ikut campur di sini. Yang seharusnya pergi adalah kamu. Kamu bukan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan ini, maupun karyawan di sini. Siapa yang memberimu hak untuk memerintah orang lain di sini? Kamu bersikeras mencari mati. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Halo suamiku. Aku sedang diintimidasi. Cepat datang dan selamatkan aku. Bahuang cepat. Kamu harus segera pergi. Jika masalah ini membesar, kamu di rumah. Keadaan akan lebih buruk lagi bagimu. Cepat pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan terluka. Aku justru ingin tahu, di tempat ini, siapa yang berani mengusirku? Siapa yang punya nyali seperti itu? Berani-beraninya menindas wanitaku. Tudajun, Direktur Sumber Daya Manusia Grup Dingsheng. Kau, suamiku. Ini dia yang saat kita sekolah. Dulu sering mengintimidasiku. Sekarang dia mencoba mencuri pekerjaanku lagi. Hari ini, tidak satu pun dari mereka yang bisa dilepaskan.
Jangan khawatir sayang. Orang yang bisa menindasmu belum lahir. Lihat siapa itu. Jadi, mereka hanya 2 orang udik. Jika kalian tahu diri, cepat merangkak keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bahuang, kau tidak bisa mengalahkan mereka. Kau sebaiknya tetap pergi dengan cepat. Kamu adalah manajer Departemen SDM. Benar sekali. Kalau begitu kamu harus tahu bahwa ketika sebuah perusahaan mempekerjakan orang, itu adalah untuk memilih bakat, untuk mendorong perkembangan perusahaan, bukan untuk mengumpulkan sampah. Karena kamu sangat suka memungut sampah, mengapa aku tidak mengatur agar kamu menjadi petugas kebersihan dan pergi melakukan itu? Aku tidak perlu. Kamu mengajariku cara melakukan pekerjaanku. Mulut kecilmu cukup tajam bukan? Baiklah, penjaga. Pukul gigi bocah ini. Sampai copot. Siap tuan. Apa yang kau lakukan? Aku tidak menyangka grup Vincent akan memiliki begitu banyak hama di dalamnya. Xiang Qingdong, kamu yang mempekerjakan semua sampah ini. Jika kamu tidak segera turun ke sini dan membersihkan kekacauan yang kamu buat, aku akan mencincangmu dan memberimu makan ikan. Kakak Jun, apakah orang ini gila? Mungkinkah dia ketakutan sampai tidak sadar? Takut sekarang. Bagaimana kalau begini? Kamu merangkak di bawah selangkanganku. Dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampunimu. Kalian sekelompok anjing liar. Apa sebenarnya yang telah kalian lakukan, Tuan Xiang? Bukan seperti itu. Bocah ini datang ke sini, gagal dalam lamaran posisi satpam, dan mulai membuat onar di sini. Oleh karena itu, aku mencari beberapa saudara untuk memberinya pelajaran, melamar untuk posisi satpam. Benar sekali, sampah seperti ini ingin menjadi penjaga keamanan di perusahaan kita. Ini sungguh memalukan bagi perusahaan kita. Dan wanita ini, dia benar-benar tercela. Pantas menjadi asisten Anda, Ketua Xiang. Ketua Xiang, lihat akulah yang seharusnya menjadi asisten Anda, kandidat terbaik. Apakah itu benar-benar terjadi? Ya Ketua Xiang, aku minta maaf karena mengganggu pekerjaanmu. Aku sekarang akan membawa bocah ini dan mengusirnya keluar. Ketua Xiang Anda, mengapa Anda memukul saya? Aku memukulmu. Sudah cukup burung, kamu tidak punya mata. Apakah kamu kehilangan otakmu juga? Apakah kamu benar-benar berpikir sembarang orang bisa datang ke sini dan menjadi bawahanmu? Mengenai reputasiku, kamu telah benar-benar merusaknya. Segera hari ini. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Bukankah begitu? Hari ini, selain mempekerjakan asisten direktur, kami hanya mempekerjakan satpam. Kamu benar-benar idiot. Apakah kamu tahu siapa orang ini? Dia adalah ketua grup kita. Tuan Chen Bahuang. Apa? Apel. Kau? Aku tidak salah dengarkan. Bahuang, kapan kau menjadi presiden di sini? Dia adalah ketua. Ini? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia adalah ketua. Kalau begitu bukankah aku baru saja menyinggung ketua? Kalau begitu aku tidak akan punya kesempatan untuk promosi nanti. Dasar wanita keji, jika bukan karena ulahmu, bagaimana mungkin aku bisa menyinggung ketua Chen? Apa yang kau katakan? Itu semua karena kau buta. Ketua Chen, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku salah Ketua Chen, aku salah. Aku mengumumkan, Tu Dajun manajer Departemen Sumber Daya Manusia, menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, dan merusak reputasi perusahaan. Segera diberhentikan. Tidak. Ketua Chen, Mengapa kamu masih berdiri di sana? Kedua orang ini, bukan lagi karyawan perusahaan. Cepat usir mereka. ya, tidak. Tidak, lepaskan aku. Aku Direktur SDM, Ketua Chen. Bahuang, kau betul guru sorok identity. Kami sebelumnya. Semua mengira kau hanyalah orang hilang yang kembali sebagai gelandangan setelah bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau adalah presiden di sini. Benar. Kakak ipar, hari ini, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah pekerjaan. Apakah kamu tertarik untuk menjadi asistenku? Asisten ketua. Bukankah itu akan bahkan lebih tinggi dari asisten direktur, sebanyak 1 tingkat? Terima kasih Bahuang. Tidak. Ketua Chen, Baiklah hari ini, pertama pergilah bersama Xiang Qingdong dan biasakan dirimu dengan masalah pekerjaan. baiklah. Mengerti Ketua Chen. Nona Lin silakan. Perusahaan kami, saham kemarin, naik 4 poin. Terutama karena kami. Kakak ipar. Setiap kali kamu membicarakan hal-hal ini aku pusing. Bagaimana kalau begini? Katakan saja langsung padaku, di mana aku harus tanda tangan. Tapi Anda adalah ketua. Ini adalah pekerjaan harian Anda. Juga, ketika kita berada di perusahaan nanti,
Kau tidak diizinkan memanggilku kakak ipar. Kau harus memanggilku Sekretaris Lin. Si Xingtian itu, dia sama sekali tidak memberiku hadiah. Dia jelas-jelas membawakan masalah untukku. Bagaimana kalau begini kakak ipar? Posisi ketua ini, kamu yang harus mengambilnya. Bagaimana mungkin? Kalau begitu sudah diputuskan, Xingtian, segera alihkan semua sahamku di grup Ginseng atas nama Lin Yanruo. Laksanakan segera. Ya, Baiklah kakak ipar, mulai sekarang. Kamu adalah ketua grup Ginseng. Bahuang jangan. Ayo, ayo, ayo. Kau. Ini adalah grup yang bernilai ratusan miliar. Kau baru saja memberikannya padaku begitu saja. Kamu adalah kakak iparku. Memberimu sebuah perusahaan bukanlah hal besar. Sudah kubilang jangan panggil aku kakak ipar lagi. Bahuang, biar aku tanya padamu. Karena kau bisa mengendalikan grup Tingsheng dan kenal dengan Gubernur Xingtian. Apa sebenarnya identitasmu? Kakak ipar, kamu akan segera tahu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa adalah ketua grup Dingxiang. Ini benar-benar berkah bagi keluarga Yun kita. Keluarga Yun kita, dengan grup Dingxiang sebagai pendukung kita, bangkit menjadi salah satu dari 4 keluarga besar yang Cheng. Itu adalah sesuatu yang bisa kita nantikan segera. Saya ingin tahu, apakah Bahuang menyukai ginseng liar berusia sabat ini? Nenek, sesuatu yang buruk terjadi. Mengapa kamu panik? Kamu datang tepat waktu. Ikut aku untuk memberikan ginseng ini kepada Bahuang. Nenek, insiden besar terjadi. Cepat lihat beritanya. Baru-baru ini ketua grup Dingxiang, Tuan Chen Bahuang, mengundurkan diri dari posisi ketua dan mentransfer 100% saham atas namanya kepada seorang wanita misterius. Bajingan ini, apa yang dia coba lakukan? Nenek, kalau begitu ginseng ini, haruskah kita tetap memberikannya? Kita tidak memberikan apa-apa. Manlui, Bahuang, kau di sini. kamu mau kemana pagi-pagi begini? Proyeknya akan segera dimulai, tapi pendanaannya belum diamankan. Phase pertama membutuhkan investasi 1 miliar. Aku harus bergegas ke bank untuk pinjaman. Keluarga Yun cukup perhitungan. Tidak mengeluarkan sepeser pun, namun ingin kamu menangani proyek sebesar itu. Nenek masih marah. Dia melarang siapapun mendanai saya. Mari kita anggap saja itu ujiannya untukku. Itu juga bukan masalah besar. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Kau tetap di perusahaan dan biasakan dirimu dengan baik dengan bisnis ini. Bank Jinshan, Nona Tang Yuntin, Direktur Bank Jinshan. Anda secara pribadi menelepon. Apa instruksi Anda? Manajer Zhang, tanpa keluarga Tang kami, kau masih akan menjadi anjing yang orang-orang perintah ke sana kemari. Ya, aku selalu mengingat keluarga Tang. Kebaikan yang mendalam, karena memberiku kehidupan baru. Kalau begitu saat ini, kau punya kesempatan untuk membalas budi keluarga Tang. Nona Tang, silakan berikan instruksi Anda. Beritahu semua karyawan bank bahwa jika mereka melihat Chen Bahuang atau Yun Mengli muncul, segera usir mereka dari bank. Bank Jinshan. Kau pasti diutus oleh manajer Zheng kan? Namaku Yun Mengli. Terima kasih sudah datang menjemputku. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku tidak datang ke sini untuk menyambutmu. Saya datang ke sini untuk menyuruhmu pergi. Apa maksudmu? Aku membuat janji dengan manajer Emo. Aku seharusnya berkunjung hari ini. Manajer Zheng, Manajer Zheng, apa yang terjadi di sini? mereka mengikuti perintah saya. Anda telah menyinggung keluarga Tang. Saya tidak bisa memberikan pinjaman kepada Anda. Silakan pergi. Tapi manajer Zheng, kemarin Anda dengan jelas menyatakan melalui telepon bahwa Anda setuju untuk memberi saya pinjaman. Keluarga Tang adalah keluarga terkemuka di Yangzheng. Keluarga Yun Anda yang tidak penting. Berani-beraninya bersaing dengan keluarga Tang. Itu tidak berbeda dengan membenturkan telur ke batu. Selain itu, risiko investasi sangat tinggi. Saya tidak bisa meminjamkan uang itu. Keluar. Tidakkah Anda dengar manajer siang kami berbicara? Cepat pergi. Jangan buang waktu kerja kami. Xiaoli. Manajer Huang. Manajer Bank Jinshan. Seorang pengunjung adalah tamu. Mengapa Anda begitu kasar? Saya akan menangani penerimaan di sini. Anda turun dulu. Ya, Ketua Yun. Segalanya sangat mendesak sekarang. Saya di sini. Sebenarnya punya jalan yang jelas. Yang bisa saya tunjukkan kepada Anda. Nona Tang berkata. Selama Anda melahirkan anak untuk Tuan Muda Tang Yunhai. Bantu dia melahirkan anak. Itu sudah cukup. Apa maksud Anda dengan ini? Nona Tang baru saja menelepon saya. Dia berkata, dia ingin Anda membantu. Keluarga Tang mendapatkan pewaris. Lalu dia akan menelepon manajer kami. Dan pinjaman itu akan diberikan kepada Anda. Jangan khawatir. Meskipun Tuan Muda Tang berada dalam keadaan vegetatif,
Namun, selalu ada cara. Manajer Huang, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi tolong kembali dan beritahu Nona Tang. Saya harus menolak dengan hormat. Anda tidak tahu hal baik ketika melihatnya. Lihatlah orang macam apa Anda ini. Untuk bisa menjual sebanyak ini, sudah cukup bagus. Kau tak tahu malu. Dasar wanita keji, Anda berani memukul saya, panggil orang. Ada. Orang ini meminta pinjaman kepada saya, mengatakan dia bisa menuruti saya. Saya menolak, dia menjadi gila dan memukul seseorang. Usir dia keluar. Ya, Bang Li. Kamu baik-baik saja. pergi. Siapa Anda? Beraninya Anda membuat onar di ban. Apakah Anda ingin mati? Sampah menjijikkan semacam ini. Kedua orang ini tak dapat pinjam di orang coba rompak. Cepat seseorang panggil polisi. Tangkap mereka. Bahwa ini sudah memburuk, cepat pergi. Sisanya, saya yang akan urus. Bukan apa-apa. Jangan gugup. Suruh manajer bankmu keluar dan temui aku. Anda tidak layak bertemu manajer bank kami. Semua kamera pengawas di sini telah merekam penampilan Anda. Anda tidak bisa melarikan diri. Saya akan memastikan Anda membusuk di penjara. Ambil ini. Dan tunjukkan ini kepada manajer bankmu. Suruh dia keluar dan temui aku. Sampah macam apa ini? Kartu. Kartu hitam Agun. Aku katakan ini untuk terakhir kalinya. 10 menit. Kakak ipar, kita tamat. Mengapa Anda menjadi gila? Sudah berapa kali saya bilang, panggil saya manajer ban di sini. Mengapa Anda memegangi perut Anda? Jika Anda perlu buang air besar pergi ke toilet, mengapa datang ke sini? Tidak, bukan kakak ipar. Perut saya tidak sakit. Kita dalam masalah serius. Kartu hitam agung itu. Dari mana kartu itu berasal? Baru saja di pintu masuk utama. Ketika saya memberi pelajaran pada Yun Mangli itu, bahwa tiba-tiba muncul seorang pria tampan, dan dia terlihat sangat tanggun. Lalu, dia mengeluarkan kartu ini, dan memberitahu saya, dalam waktu 10 menit, untuk keluar dan menemuinya. Apel. Tidak kakak ipar. Ada apa dengan Anda? Maksud Anda? Kartu hitam agung ini. Milik pria tampan Yun Mangli itu. Jika kartu itu asli. Halo. Saya baru saja menerima kartu hitam pelanggan. Saya ingin memverifikasi keasliannya. Mohon sebutkan nomor kartunya. Saya belum pernah melihat kartu ini sebelumnya. Nomor kartunya adalah 4 angka 8. Epar. Bagaimana hasil penyelidikannya? Saya Sujun Direktur Kantor Pusat. Direktur Su, bagaimana mungkin saya merepotkan Anda untuk secara pribadi menerima telepon saya? Dengarkan baik-baik. Kartu hitam milik Anda ini hanya ada 3 di seluruh negeri. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa yang satu ini adalah kartu raja di antara ketiganya. Mengenai identitas pemegang kartu, Anda tidak pantas untuk tahu. Ya. Saya sangat penasaran, mengapa pemegang kartu datang sendiri ke tempat kau buat bisnis kah? Ini. Anda tidak perlu mengatakannya. Saya tidak berhak menanyakan. Privasi pria terhormat itu. Singkatnya Anda hanya punya satu misi, menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk memastikan kepuasannya. Jika dia memiliki, bahkan sedikit pun ketidakpuasan terhadap Anda, maka Anda, dan bahkan seluruh cabang Yang Chen, tidak akan punya alasan lagi untuk eksis. Ya. Direktur Su, mohon tenang. Saya pasti akan menggunakan semua upaya saya untuk melayani pria terhormat itu. Epar, jadi kartu itu asli. Dari tadi sampai sekarang, berapa banyak waktu yang telah berlalu? Hampir 10 menit. Chin Bahuang, lihatlah jam berapa ini. Kau masih berlama-lama di sini. Cepat pergi. Aku sudah bilang padamu. Masalah ini, serahkan saja padaku untuk menyelesaikannya. Serahkan padamu. Apa yang bisa kau urus? Aku tahu kau pandai berkelahi. Tapi, apakah itu berguna? Jika polisi datang, bisakah kau menahan peluru? Atau jika aku tidak bisa mendapatkan pinjaman, bisakah kau merebutnya secara paksa? Apa yang kau lakukan? Sama sekali tidak membantuku. Pergi saja. Bang Li, apakah aku benar-benar tidak berguna sama sekali bagimu? Tentu saja tidak. Ipar bukan ketua ban. Saya minta maaf, tolong jangan marah. Kami akan segera pergi. Tidak. Bukan Direktur Yon. Saya ingin mengundang Anda berdua ke kantor saya untuk membahas masalah pinjaman pria terhormat ini. Saya yang lebih muda barusan gagal mengenali orang besar. Mohon jangan sekali-kali memasukkannya ke dalam hati. Silakan. Direktur Yon, saya tahu pinjaman itu mendesak bagi Anda. Saya sudah menginstruksikan seseorang untuk memprosesnya segera.
Dananya bisa dicairkan malam ini. Benarkah? Terima kasih Ketua Jiang. Sama-sama. Direktur Yun kontraknya. Lihat ini sudah waktunya makan. Saya sudah meminta manajer Huang untuk memesan ruang pribadi di hotel terbaik di dekat sini. Maukah Anda berdua menghormati saya dengan makan sebelum Anda pergi? Saya benar-benar minta maaf, tetapi saya masih ada urusan di perusahaan saya. Bagaimana kalau begini? Nanti saya akan menjamu dan mentraktir Anda makan. Baik sekali. Kalau begitu saya menantikan kehadiran terhormat Anda. Silakan. The film was translated and narrated by Bahwa- N Media. Saya minta maaf. Nada bicara saya terlalu kasar barusan. Kali ini, kita berutang semuanya padamu, karena saya berhasil mendapatkan pinjaman. Mana mungkin begitu? Aku tahu. Kamu benar-benar peduli padaku. Epar. Sikap kita barusan. Dia tidak akan menyimpan dendam terhadap kita kan? Saya tidak tahu, tokoh besar barusan itu. Dari awal sampai akhir, kita sama sekali tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan, Epar. Lalu bagaimana dengan keluarga Tang? Kita tidak bisa menyinggung kedua belah pihak. Hubungan buruk dengan semua orang J kan? Apa itu keluarga Tang? Mereka hanya bisa mendominasi Yang Chen. Dibandingkan dengan tokoh besar itu, mereka bahkan tidak seharga seekor semut. Jika Yunhai tidak segera bangun, kita hanya bisa mengandalkan upacara naga bangkit besok untuk memohon Raja Langit turun tangan. Aku ingin tahu bagaimana masalah Direktur Zhang sedang berlangsung. Kita telah berhasil mengundang tabib sakti Shang, sang guru nasional. Penyakit Tuan Muda Yunhai bisa disembuhkan. Cepat undang dia masuk. Ya, Setelah Yunhai bangun, Chen Bahuang, ketika upacara naga bangkit besok berakhir, akan menjadi saat kematianmu. kakak. Saya ingin sekarang juga mencabik-cabik Chen Bahuang dengan tangan kosong. Anjing itu. Yunhai, jangan cemas dulu. Besok adalah upacara naga bangkit Raja Langit. Itu adalah masalah yang paling penting bagi keluarga Tang kita saat ini. Mengenai Chen Bahuang itu, dia bisa dimusnahkan dengan jentikan jari. Bagus. Saya akan pergi ke keluarga Yun sekarang untuk membawa Yun Mengli menghadiri upacara naga bangkit. Topi suami yang diselingkuhi ini. Saya akan memastikan Chen Bahuang yang memakainya. Hari ini seharusnya menjadi hari yang luar biasa bagi keluarga Yun kita untuk hadiri upacara naga lompat gerbang dan menjadi keluarga besar tingkat atas. Hari yang luar biasa. Sayang sekali bahwa keluarga Yun kita melahirkan seorang benalu yang menyebabkan masalah di mana-mana. Inilah mengapa keluarga Yun kita kehilangan kualifikasinya. Kita hanya bisa duduk di sini. Sungguh dosa. Matriark Agung Yun, mengapa Anda menghela napas? Tuan Muda Tang, mengapa Anda di sini? Bukankah Anda? Bukankah saya sudah seperti sayuran? Saya tidak bermaksud begitu. Untungnya kakak saya mengundang seorang tabib sakti yang menyembuhkan penyakit saya. Saya datang ke keluarga Yun Anda hari ini hanya karena satu alasan, yaitu untuk memberitahu keluarga Yun Anda bahwa Anda bisa menghadiri upacara naga bangkit bersama dengan keluarga Tang kami. Apakah saya wanita tua ini mendengar dengan benar? Keluarga Yun kita bisa pergi bersama keluarga Tang untuk menghadiri upacara naga bangkit. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Terima kasih Tuan Muda Tang. Nenek, sudah ku bilang, Tuan Muda Tang ini orang baik yang menjunjung tinggi kesetiaan dan kebenaran. Mengui, mengapa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi dan berterima kasih kepada Tuan Muda Tang. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Diam. Niat baik Tuan Muda Tang. Jangan tidak tahu berterima kasih. Tepat sekali. Yun Mengli, kau boleh menyakiti dirimu sendiri jika kau mau, tapi jangan sakiti anggota keluarga Yun kita yang lain. Sialan, helikopter saya. Di mana pesawat saya? Pesawat itu, Tuan Muda. Pesawat kita telah dibom. Aku. Dibom siapa yang melakukannya? Bawahanmu tidak tahu. Tidak tahu. Jika tidak tahu, apakah kamu tidak akan mencari tahu? Cepat pergi. Di siang bolong, seseorang berani menebang pesawat Tuan Muda Tang. Mereka pasti mencari mati. Yunhai, kau benar-benar memamerkan kekuatan yang besar. Berani-beraninya memarkir pesawat di tempat yang ingin kudarati. Aku langsung membomnya. Apakah kau punya keberatan? Jadi itu Tuan Kota. Kesalahpahaman ini semua kesalahpahaman. Itu adalah pesawatku yang diparkir di tempatmu. Pantas dibom. Aku tidak punya keberatan. Kau agak masuk akal. Sosok penting tertentu telah menyatakan bahwa mereka ingin kau menghadiri upacara naga bangkit dan mengambil posisi penting. Ternyata ada sosok penting seperti itu yang sangat menghargai Kutang Yunhai. Surat resmi.
Yun melihat Tuan Muda Tang ini. Dia benar-benar naga di antara manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak berguna. Chan Bahuang tidak bisa dibandingkan dengannya. Upacara naga bangkit. Surat ini dikeluarkan secara khusus, menunjuk Tang Yunhai sebagai penjaga gerbang era sejahtera. Tuan Kota, bukankah ada kesalahan? Mengapa aku diminta menjadi penjaga gerbang? The film was Kau kurang wawasan. translated and narrated Upacara by naga bangkit Amnesia. adalah perayaan yang terkenal secara nasional dan penting. Sungguh kesempatan yang terhormat. Sosok penting. Membiarkanmu melayani sebagai kedoknya. Itu adalah kehormatanmu. Jadi begitu. Sosok penting sengaja bermaksud untuk membina aku Tang Yunhai. Tang Yunhai berterima kasih kepada sosok penting itu di sini. Terima kasih Tuan Kota. Nona Yon, atas perintah Raja Langit, aku datang secara khusus untuk mengundangmu menghadiri upacara naga bangkit. Raja Langit mengundangku. Tapi, aku tidak kenal Raja Langit. Raja Langit berkata bahwa begitu kau tiba kau akan tahu segalanya. Tapi aku, Nona Yon, jika sosok penting itu marah, bahkan jika aku punya 100 kepala, aku tidak mampu kehilangannya. Nona Yon, tolong jangan mempersulit bawahanmu lagi. Nona Yon, mari, silakan. Nona Yun diundang, silakan masuk. Silakan duduk dan tunggu sebentar. Ketika upacara naga bangkit dibuka nanti, keraguan di hatimu akan teratasi dengan sendirinya. Aku masih punya beberapa urusan di sini yang perlu kurus. terima kasih Tuan Kota. Aku bilang Kak, seleramu benar-benar aneh. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa-apaan Kakak Bahuang? Apa-apaan hanya menikahi Chen Bahuang dan tidak menikahi orang lain? Kau bahkan bisa menelan. Tuan Kota, jika kau memang seperti ini, seharusnya kau bilang dari awal Kak. Mengapa repot-repot bertingkah seperti teratai putih murni di depan kami? Berhenti bicara omong kosong. Tuan Kota dan aku sama sekali tidak punya hubungan. Aku bicara omong kosong. Nenek katakan pada kami, jika kakak dan Tuan Kota benar-benar tidak memiliki hubungan apa-apa, mengapa Tuan Kota bersikap begitu baik kepada keluarga Yon kita? Sikap yang begitu baik, dia secara pribadi datang menjemputmu, memindahkan kursi untukmu, dan menghujanimu dengan berbagai keramahan. Tak satu pun dari kami yang buta. Kami melihat semuanya dengan jelas. Mengeri. Tuan Kota, sekarang kuat dan berpengaruh. Tetapi dia sudah berusia 60 tahun. Berapa tahun lagi, dia bisa tetap menjadi Tuan Kota. Dia akan segera pensiun. Lihat Tuan Muda Tang lagi. Dia sangat dihargai oleh tokoh besar. Setelah upacara naga bangkit, dia pasti akan melambung tinggi. Dengarkan nasihat nenek. Menyerahlah padanya. Kakak, tubuhmu begitu indah. Jika kau bertanya padaku, kau harus memberikannya kepada Tuan Muda Tang. Dengan begitu itu tidak akan sia-sia. Mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Jika kamu tidak bisa bicara dengan benar, maka tutup mulut anjingmu. Kalau tidak, aku sendiri yang akan menjahitnya tertutup untukmu. Chen Bahuang, bagaimana kau menyelinap masuk ke sini? Sudah kuduga. Bagaimana mungkin sampah sepertimu menyelinap ke tempat seperti ini, tempat kelas atas? Jadi kau hanya seorang pelayan. Itu tidak mengejutkan. Apa yang kamu katakan tidak salah. Aku di sini hari ini justru untuk memberikan Meng Li pernikahan mewah yang pantas dia dapatkan. Aku di sini untuk melayaninya. Bahuang, apa yang kau katakan? Ini adalah upacara naga bangkit Tuan Raja Langit. Konyol. Bagaimana dia bisa duduk bersama dengan kita? Nenek dia adalah suamiku. Tidak ada yang salah dengan dia duduk di sini kan? Kau benar-benar tak tahu malu. Tuan Kota baru saja pergi. Dan segera setelah itu kau di sini, menggoda pria lain. Jika Tuan Kota marah nanti, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun kita. Bahuang, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku belum. Chin Bahuang, ini bukan tempat Anda. Seharusnya duduk. Tempat duduk sejauh ini ke depan. Bahkan ayah Tuan Muda Tang, Tuan Tua Tang, tidak memenuhi syarat untuk diduduki. Anda hanya seorang pelayan. Juga ingin mencapai kesuksesan instan. Biar saya peringatkan Anda. Berhati-hatilah agar tidak membuat Raja Langit marah. Bahkan jika Anda punya 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk nanti. Cukup. Kata-kata menakutkan. Aku sudah bosan mendengarnya. Ngomong-ngomong, aku tidak pernah berniat untuk duduk di sini sejak awal. Bahuang, kau mau kemana? Jadilah anak baik. Aku masih punya sesuatu yang belum aku urus. Sedangkan kamu, tetaplah di sini dan tunggu aku dengan patuh. Aku akan segera kembali untukmu.
The film was translated and narrated Sampai by itu. M-Media. Pasti sudah mendengar bahwa Mengli berhubungan dengan Tuan Kota dan ketakutan, lalu melarikan diri. Yun Mengli, kau benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Bahuang ini, Tuan Kota, dan tuanmu datang. Ketiga pria ini, semuanya dipermainkan olehmu. Kau duduk begitu jauh di depan hari ini. Pastinya kau tidak berencana untuk merayu Raja Langit nantikan. Yun Mengli ini benar-benar tidak tahu malu. Wanita ini terlihat sangat polos, namun aku tidak menyangka dia begitu nakal. Aku belum. Dewa Perang Yu Huang tiba. Kedua orang dari keluarga Tang ini, mengapa mereka ada di sini, bertindak sebagai penjaga pintu? Tuan Yu Huang. Mungkin Anda masih belum tahu. Hari ini, aku sebenarnya disukai oleh sosok hebat yang secara khusus memintaku untuk menyambut tamu di sini. Orang lain tidak mendapat perlakuan ini. Tokoh hebat itu akan menyukai anjing sepertimu. Tuanku, apakah Anda? Itu tidak berarti apa-apa. Aku hanya memuji kelucuanmu. Terima kasih atas pujian Dewa Perang. Tang Yunhai, kamu benar-benar bodoh yang menggemaskan. Selagi aku di sini, bolehkah aku bertanya, apakah Raja Langit sudah tiba? Raja Langit sudah tiba. Bagus. Upacara naga bangkit. Ini adalah milik Raja Langit. Takta, hari ini aku akhirnya bisa bertemu dengannya. Tuan Yu Huang telah tiba. Silakan cepat duduk. Saya sudah lama mendengar bahwa Dewa Perang Yu Huang memiliki prestasi militer yang gemilang. Melihat Anda hari ini, memang Anda berseri-seri dan bersemangat. Siapa yang mengatur tempat duduk ini? Melapor kepada Dewa Perang. Ini diatur secara pribadi oleh Gubernur Xintian. Gubernur Xintian ini benar-benar kacau. Keluarga Yon ini sudah lama dicabut kualifikasi untuk menghadiri upacara akbar. Kudengar kali ini mereka berhasil menyelinap masuk dengan meminjam kartu undangan keluarga Tang. Mungkinkah ini? Bukankah seharusnya kamu bersama keluarga Tang duduk di meja yang sama? Dewa Perang Yu Huang kami. Anda salah paham. Adalah Ya, aku salah paham. Sekarang keluarga Tangmu sudah berdiri di pintu masuk, bertindak sebagai penjaga pintu. Kalau begitu, bukankah seharusnya keluarga Yun juga pergi ke pintu masuk dan berdiri di sana bersamamu? Tuan Yu Huang, keluarga Tang kami memiliki kualifikasi masuk formal. ya. Tuanku, Anda pasti berpikir bahwa keluarga Yun ini dan Chen Bahuang si sampah itu terhubung. Itulah mengapa Anda ingin mengusir mereka. Namun saat ini, keluarga Yun dan keluarga Tang akan segera menikah. Kami meminta Anda untuk memberi sedikit muka pada keluarga Tang. Wajah keluarga Tang. Tuan Yu Huang. Anggota keluarga Yun diundang oleh Tu. Mengatur tempat duduk untuk keluarga Yun. Juga keputusanku. Apel, Tuan Yu Huang. Apakah Anda punya keberatan? Tuan Kota Zhou. Apa maksud dari semua ini? Mengizinkan orang rendahan seperti itu untuk duduk di meja utama? Apakah kamu mencoba menghina Tuan Raja Langit? Dewa Perang Yu Huang. Sebelum masalah ini diklarifikasi, aku meminta Anda untuk menjaga perkataan dan tindakan Anda dengan hati-hati. Silakan duduk. Baiklah, semuanya silakan. Lanjutkan percakapan Anda. Aku sekarang akan pergi dan menyambut Tuan Raja Langit. Yun Mengli, kamu tidak memutuskan pertunangan dengan keluarga Chen saat itu dan menikahi bocah Chen Bahuang itu. Sekarang, apakah kamu menyesalinya? Tuan Yu Huang, mengapa Anda mengatakan itu? Karakter pria itu, aku sudah menyelidikinya. Dia benar-benar keji dan tidak tahu malu. Sebagai sesama wanita, aku menasihatimu untuk menjauh darinya. Dengan segala hormat, Chen Bahuang tidak seburuk yang Anda klaim. Sebaliknya, saya yakin dia adalah suami yang baik. Mengui, beraninya kamu berbicara kepada Dewa Perang Yu Huang seperti itu. Minta maaf segera. Aku melihat bahwa kamu benar-benar menyedihkan karena telah tertipu seperti ini oleh sampah tak berguna itu. Lupakan saja, aku akan mengampunimu kali ini. Mengli, sudah kukatakan padamu sejak lama, kau hanya bisa menikah denganku di kehidupan ini. Jangan khawatir, segera setelah upacara naga bangkit selesai, bocah Chen Bahuang itu, dia pasti mati. Kau seharusnya segera tunduk padaku. Kau sedang bermimpi. Aku tidak akan menikahimu. Lepaskan aku. Yun Mengli, selagi aku masih punya perasaan padamu, jangan memancing masalah. Tang Yunhai, bersikaplah yang baik. Pelayanmu berani lari ke meja The film utama was untuk membuat translated masalah. and Hati-hati jangan narrated sampai by diusir. M-Media. Kau lagi bocah bau. Kau hanyalah seorang pelayan, namun kau berani tidak menghormatiku. Apa kau bosan hidup? Seorang pelayan seharusnya berdiri patun di dekat pintu. Kalau tidak, ketika Xintian tiba, dia akan memukulmu sampai menjadi vegetatif lagi. Apa kau pikir aku sama denganmu? Hanya seorang pelayan. Aku dihargai oleh orang besar. Dan selama aku mendapat kesempatan untuk menjadi pengikutnya, aku akan berdiri di bawah satu orang, di atas 10.000 orang. Sedangkan kau
Kau hanyalah pelayan di hotel ini. Aku jijik. Kau akan selalu menjadi sampah. Chan Bahuang, hargai. Nikmati saat akhirmu. Setelah upacara naga bangkit berakhir, itu akan menjadi hari kehancuranmu. Yan Menli, saya melarang Anda untuk menyimpan ilusi lagi tentang sampah ini. Setelah upacara selesai, Anda akan menikah lagi. Nenek, Pernikahan akan segera dimulai. Semua tamu harap tetap tenang. pernikahan. Pernikahan apa? Bukankah ini perjamuan naga bangkit Tuan Raja Langit? Chen Bahuang, kau pasti tidak sengaja menyebabkan masalah. Apa kau tahu betapa Tuan Gubernur dan Tuan Kota Shou menghargai upacara naga bangkit ini? Chan Bahuang, kamu badut benar-benar konyol. Sepertinya, keluarga Tang bahkan tidak perlu bertindak, kamu akan dieksekusi oleh Tuan Raja Langit. Salam, 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 Tuan Xingtian, Tuan Xingtian, Tuan Xingtian, Tuan Kota. Tuan Kota. Tuan Kota. Raja Langit memiliki perintah. Nona Yun Menglei diminta untuk berganti pakaian pernikahan. Apa, Tuan Xingtian, mengapa kau memberikan pakaian pernikahan kepadanya? Tuan Xingtian, apa kau salah? Bukankah hari ini upacara naga bangkit Raja Langit? Raja Langit, apa yang dia lakukan? Kapan giliranmu untuk menghakimi? Tuan Xingtian, Tuan Raja Langit mengizinkan saudaraku menerima tamu, membuktikan bahwa dia menghargai keluargaku. Keluarga Tang. Raja Langit memang secara spesifik menyebutkan keluarga Tang. Raja Langit ingin kalian semua untuk berlutut di sini dan menyaksikan pernikahannya. Apa? Apel. Bajingan. Kurang ajar. Kalian berdua, patulah tinggal di sini dan berlutut dengan benar. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyinggung Raja Langit kali ini? Jangan panik. Raja Langit sedang menguji kita. Apa yang kamu tertawakan? Kamu sampah tak berguna. Raja Langit sedang melatih anggota keluargaku terlebih dahulu untuk menjadi pelayannya. Niat di balik ini, kamu tidak akan pernah mengerti seumur hidup ini. Tepat sekali. Hebat. Hebat. Nona Yon, silakan. Tuan Xingtian, Anda pasti salah. Saya sudah punya suami. Saya tidak akan menikahi Raja Langit. Mengli, pergi saja ganti pakaianmu. Aku juga akan ganti pakaian. Aku akan segera kembali. Bagus, bagus, bagus. Ini benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah menyangka Raja Langit jatuh cinta pada cucu saya pada pandangan pertama. Nenek, jangan bicara omong kosong. Mengli, patuhi aku. Cepat dan pergilah bersama Tuan Xingtian untuk berganti pakaian upacara. Kau sama sekali tidak boleh menunda. Milik Raja Langit saat yang tepat. Mustahil. Bagaimana mungkin Raja Langit mungkin menyukai wanita biasa seperti itu? Aku khawatir Xingtian membuat kesalahan sejak pengaturan tempat duduk. Dia sudah bingung. Bagaimanapun dia, baru saja dipindahkan ke posisi gubernur. Beberapa kesalahan tidak dapat dihindari. Apa yang Nona katakan itu benar. Ketika Raja Langit tiba nanti, dia akan tahu ini adalah kesalahpahaman. Wanita berganti pakaian. Memang merepotkan. Chan Bahuang, apakah kamu gila? Apakah ini tempat duduk yang bisa kamu ambil? Kalau begitu katakan padaku, di mana aku harus duduk? Apakah kamu tidak punya malu? Kamu hanyalah seorang pelayan. Tempat duduk apa yang kamu duduki? Itu adalah takhta Raja Langit. Segera turun. Aku benar-benar belajar sesuatu yang baru hari ini. Seorang yang tidak penting. Pelayan, benar-benar berani menduduki takhta Raja Langit. Mengapa kau tidak kencing? Dan lihat dirimu sendiri. Lihat apakah kau pantas. Chen Bahuang, The film was translated Kau berani and mengenakan pakaian narrated formal. by M Media. apa kau menderita delusi dan mengira kau adalah Raja Langit? Chin Bahuang, segera turun. Penyahlah. Keluarga Yun, aku sudah memberimu kesempatan yang tak terhitung. Kalian sendirilah yang benar-benar mengabaikannya. Biarlah. Pernikahanku dengan Mengli kali ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun kalian. Keluarga Yun kalian tidak pantas menikmati kehormatan ini. Nona Mengli tiba. Ini, dia terlalu cantik. Katakan padaku, jika Raja Langit salah mengenali orang, bukankah dia
benar-benar akan menikahinya nanti. Jangan khawatir. Betapa mulianya Raja Langit itu, mana mungkin dia menyukai yang seperti ini. Putri selir dari keluarga kelas 3. Kami dekat dengan panggung. Mungkin nanti, ketika Tuan Raja Langit melihatku, dia akan langsung menikahiku. Kalau begitu kakak, jika kau menjadi istri Raja Langit, suruh Chen Bahuang dieksekusi untukku. Dan atur, agar Yun Mengli menikah denganku. Tuan Raja Langit, saya tidak tahu di mana Anda berada. Atau, apakah Anda bisa mendengar saya berbicara? Saya Yun Mengli, memiliki penampilan yang sederhana. Sungguh tidak pantas untuk Anda, gaun pengantin yang saya kenakan ini, dikenakan untuk Chen Bahuang. Saya mohon Anda mengabulkan pemenuhan kami. Yen Mengli, kau putri durhaka. Kenapa kau tidak cepat tutup mulut? Apakah kau ingin membunuh keluarga Yun kita? Yun Mengli, aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Ini adalah perjamuan Tuan Raja Langit. Kau mengucapkan kata-kata ini di sini. Apa kau tidak takut kehilangan kepalamu? Silakan sambut, Raja Langit, ke atas panggung. Chen Bahuang, kau pasti sudah gila. Gubernur Xingtian memanggil Tuan Raja Langit. Gila. Benar-benar gila. Chen Bahuang, kau berani menyinggung Tuan Raja Langit? Ini akan membawa bencana besar padamu. Mereka yang mencari bencana tidak akan bisa bertahan. Chen Bahuang, kau mencari kematianmu sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mengli, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Chen Bahuang, kau benar-benar gila. Kau benar-benar berani menyentuh wanita Tuan Raja Langit. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Chen Bahuang, kau masih berani berada di sini, bermain-main romantis. Hari ini, kau pasti akan mati. Gubernur Xingtian, kau melihat semuanya? Bajingan tak tahu malu ini. Benar-benar berani bersikap, begitu lancang. Berani melamar pernikahan di perjamuan Tuan Raja Langit. Cepat seret dia ke bawah. Seret dia ke bawah. Dan eksekusi dia di tempat. Xingtian, kau agak tidak pantas. Sayang sekali Tuan Raja Langit sangat mempercayaimu, mengizinkanmu menangani upacara naga bangkit. Namun kau membiarkan bocah ini bertindak kurang ajar. Jun Yuhuan, kurasa kau terbiasa bersikap sombong dan tidak lagi mengerti aturan, benarkah? Xingtian, meskipun kau adalah Dewa Perang Bintang 5 dan pangkatmu di atasku, yang kau langgar adalah dekret Tuan Raja Langit. Kejahatan apa yang harus kau pertanggungjawabkan? Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kau masih keras kepala menolak mengakui kebenaran, bukan? Orang di atas panggung ini adalah Raja Langit yang sesungguhnya, yang telah lama kau rindukan untuk temui. Raja Langit. Apa? Salam kepada Raja Langit, Nyonya Raja Langit. Salam Raja Langit, Nyonya Raja Langit. Apa? Chen Bahuang. Ternyata dia adalah Tuan Raja Langit. Chen Bahuang. Dulu keluarga Chenmu terkenal di seluruh istana dan masyarakat. Pelamar membanjiri ambang pintumu. Sekarang setelah keluarga Chenmu hancur, pernikahan ini keluarga Junku batalkan. Chen Bahuang. Jadilah sampah dengan damai saja. Tidak ada yang buruk tentang itu. Keluarga Tangku dan kau mulai The film sekarang was tidak memiliki hubungan translated lagi. and narrated by M Media. Aku sebenarnya merobek dengan tanganku sendiri kontrak pernikahan dengan Tuan Raja Langit. Nona, ini bukan salahmu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia adalah Raja Langit? Aku melewatkan semua ini. Aku sangat menyesalinya. Kita tamat kakak. Aku menghinanya berkali-kali. Dia benar-benar Raja Langit. Keluarga Tang kita, tamat kakak. Aku tidak pernah berpikir, aku Tang Yinting, akan memiliki hari di mana aku salah menilai seseorang. Xingtian dengarkan perintahku. Bawahanmu ada di sini. Keluarga Tang bertindak sewenang-wenang. Kejahatan mereka mencapai langit. Pindahkan mereka ke pavilion patroli langit untuk menunggu penghakiman. Keluarga Yun membantu orang jahat dalam tirani mereka. Turunkan mereka menjadi rakyat biasa. Raja Langit, ampuni hidup kami. Raja Langit, ampuni kami. Tolong pertimbangkan bahwa kita pernah memiliki pertunangan. Dan ampuni aku. Keributan. Seret mereka pergi. Tuan Raja Langit, wanita tua ini tahu dia salah. Saya mohon padamu, berikan pelagayun jalan untuk bertahan hidup. Sudah kuberi atau belum kuberi kau kesempatan? Demi Mengli, aku akan memberimu jalan keluar. Enyahlah. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bahuang, kau benar-benar Raja Langit.
benar-benar asli. Saya minta maaf. Saya seharusnya tidak meragukanmu. Tidak perlu mengatakan ini, istri. Aku mencintaimu, suamiku.